Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial melakukan analisis jalur ya. Jadi kita akan melakukan analisis jalur dengan menggunakan Amos ya. Di sini yang saya pakai adalah Amos 24. Oke. Sebetulnya kalau kita bicara analisis jalur atau path analysis, ini adalah teknik dari perluasan model regresi, pengembangan model regresi. Kita akan menguji ketergantungan sejumlah variabel dalam satu model ya. Jadi di sini modelnya akan begini, ada variabel mediasi. Kalau kita lihat di sini ada dua variabel independen, ada x1, x2, kemudian ada variabel mediasi atau intervening, kemudian ada variabel dependent. Nah, model ini yang akan kita lakukan analisis jalur dengan menggunakan Amos. Analisis jalur ini memiliki kelebihan ya jika dibandingkan dengan teknik analisis yang lainnya. Relatif sederhana karena memang di sini kita hanya menggunakan skor total dari variabel. Ya. Kita hanya menggunakan skor total dari variabel. Nah, nanti di tutorial berikut saya akan menunjukkan dengan menggunakan SEM ya. Kalau SEM ini akan lebih kompleks, full untuk menguji model seperti ini karena akan menggunakan sebuah indikator-indikator dari setiap variabel. Namun kalau kita bicara analisis jalur, kita hanya menggunakan skor total dari variabel. Maka dari itu ya, sebelum kita menggunakan analisis jalur ini, kita harus pastikan terlebih dahulu alat ukur yang digunakan sudah teruji validitas dan reliabilitasnya ya. Nanti bedanya dengan SEM adalah ini menggabungkan antara path analysis dan analisis faktor. Nah, itu disebut SEM. Tapi di kesempatan kali ini kita akan menganalisis jalur ya, dengan menggunakan Amos. Saya akan buka dulu Amosnya. Oke ya. Saya gunakan Amos versi 24. Oke, ini bekas kemarin. Ya, ini sudah terbuka Amosnya. Langkah pertama adalah kita akan menggambar. Sebelumnya saya akan tunjukkan dulu yang data yang kita pakai adalah ini, ada data path analysis ya. Tadi kita mempunyai dua variabel independen, satu variabel mediasi atau intervening, dan satu variabel Y dengan modelnya kurang lebih seperti ini ya. Kita akan gambar dulu. Nih, ini sudah ada kertas kerja kita. Kemudian kita akan gambar gunakan observe variable dengan kotak ini ya. Karena memang yang akan kita lihat adalah total. Oke. Ini X1 ya. Kemudian untuk agar ukurannya sama, kita copy saja ya. Untuk mengcopy gambar ini kita pilih ini nih ya, duplicate object. Klik ini, kemudian ini tekan tarik. Nah, ini langsung tercopy dengan ukuran yang sama. Ini juga sama ya, klik
tarik, klik, tekan, tarik. Nah, seperti ini. Kita akan gambar dulu jalurnya. Gunakan ini ya, draw path. Kita gambar jalur. Klik ini, lalu kita sambungkan pertama dari sini ke sini. Ya, kemudian ini pun sama dari sini ke sini. Lalu yang mediasinya ke variabel Y. Selanjutnya kita gambar juga pengaruh langsung dari sini ke sini. Sorry. Oke, sampai gini ya, ini klik sampai warna hijau. Nah, baru ada. Sama ini juga klik sampai warna hijau. Setelah seperti ini kita buat covariance dari setiap variabelnya x1, x2. Klik sampai seperti ini. Jangan lupa kita klik tombol ini ya, untuk errornya. Klik ada di setiap variabel dependent. Pertama ini kita klik sini, ada klik. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan memasukkan data ke model ini ya. Caranya adalah select data. Nih, ada di sini nih yang tabel seperti ini. Select data, klik. Kita cari datanya dengan pilih file name. Ada di ini ya. Kalau saya simpan di sini tutorial Amos. Nah, teman-teman, sebetulnya data yang bisa dipakai di Amos ini adalah pertama dengan file SPSS. Ini saya punya udah file SPSS-nya, atau nanti teman-teman bisa pilih, misalnya kalau di Excel, pilih juga Excel, nanti akan tersortir Excel ya. Karena memang datanya saya simpan di file SPSS, jadi saya pilih yang ini ya, yang SPSS. Klik path analysis. Oke, nah ini sudah ada 115 data. Ini udah terbaca ya oleh Amos. Kemudian pilih OK. Selanjutnya ini aplikasi Amos ini sudah tersambung dengan data yang tadi kita pilih. Tinggal kita lakukan atau simpan datanya di ini ya, list variable dataset. Klik ini, nah muncul ya. Ini terbaca variabel-variabel ini sesuai dengan data yang kita punya. Tinggal kita masukkan variabel ini ke setiap kotak-kotak ini. X1 kita simpan di sini, tarik, klik, tahan, tarik. X2 sampai merah ya. Kemudian ini variabel mediasinya atau intervening. Kemudian Y-nya kita masukkan. Nah, oke ya. Ini sudah terbaca. Oke, ini close saja. Selanjutnya kita akan beri nama covariance, ini ya. Error di setiap variabel endogen kita beri nama. Kita bisa langsung otomatiskan dengan klik ini, plugin, name unobserved variable. Jadi variabel yang tidak diamati di sini. Oke. Ya, ini sudah. Jika memang seperti ini ya, sudah seperti ini, kita pastikan datanya sudah kita input di sini dan kita beri nama error ini. Kemudian kita pilih analysis properties ya, analysis properties kita pilih. Nah, kemudian kita akan tentukan output apa saja yang akan kita tampilkan ya. Otomatis di sini ada indirect, direct, and total effect. Ini kita pasti tampilkan karena kalau di variable intervening ini kita akan mencari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, ini kita klik di sini. Biar lebih mudah saya sarankan mengklik semua saja ya, biar nanti kita bisa lihat. Oke, pastikan ini bisa kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, tapi kalau bingung ya tinggal kita pilih semua aja. Oke, setelah ini kita close, tinggal kita lakukan
perhitungan atau calculate estimate. Oke, tinggal klik ini nih ya, calculate estimate, atau di sini analyze calculate estimate, bisa di menu ini atau pakai yang ini, calculate estimate. Nah, teman-teman semua, sebelum kita calculate estimate, kita harus save dulu file ini. Kita save dulu ya. Saya save di folder yang sama. Oke, tutorial Amos, ini latihan path analysis. Oke, nah kalau sudah di save, baru kita bisa lakukan calculate estimate. Ini sudah dilakukan perhitungan. Kita lihat ya, ini sudah dilakukan perhitungan. Klik yang ini, view output path diagram. Nah, sudah muncul hasil analisisnya, outputnya sudah muncul. Nanti kita akan lakukan interpretasi seperti apa. Ya, ada unstandardized estimate, kita bisa lihat, atau kita lihat standardized estimate seperti apa. Oke ya. Untuk lengkapnya kita akan lihat ya, outputnya seperti apa. Tinggal kita pilih ini, view text ya. Di sini ada view text. Pilih view text yang ini. Oke, maka outputnya akan tergambar di sini. Mudah sekali ya teman-teman ya. Ini analisis summary-nya, tanggal dan lain sebagainya. Ini variable summary. Kemudian ada parameternya. Assessment of normality. Oke ya. Pertama kita akan lihat dulu output yang assessment normality. Ini output untuk menguji. Oke, kita lihat. Jadi assessment of normality ini adalah output untuk menguji apakah data kita normal secara multivariate. Sebagai syarat asumsi tentunya ya, data harus normal. Jadi ini untuk menguji apakah data ini normal. Oke. Nah, ini adalah assessment of normality untuk menguji apakah data ini normal. Secara univariate ya, X1, X2, M dan Y, kita bisa lihat nilai skewness. Nilai ini jauh atau di bawah ya. Nilai ini di bawah 2,58. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara univariate data berdistribusi normal. Kemudian secara multivariate kita bisa lihat ini nih, kotak di multivariate, nilai kurtosisnya minus 2,204 dan CR-nya ini 1,706. Ini di bawah 2,58. Berarti secara univariate dan multivariate ini dikatakan data berdistribusi normal. Nah, kalau misalnya tidak normal, maka solusi yang harus dilakukan adalah melakukan transformasi ya. Kemudian kita akan menguji multikolinearitas. Untuk menguji multikolinearitas, kita bisa lihat di sample of moment. Kita cek determinan metric covariance nih, determinan metric covariance. Jadi kita bisa lihat apakah ada gejala multikolinearitas atau tidak. Nah, kalau jauh di bawah 0 nilai determinan ini, disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Atau kita bisa lihat matrik kolerasi. Nah, lihat sample correlation-nya. Lihat di sini ya, X1 ke X2 4, M ke X1 5. Nah, ini ya. Ini kurang dari 0,9 matrik kolerasinya. Maka dikatakan ini
tidak terjadi multikolinearitas. Oke, nah, selanjutnya kita juga bisa lihat nilai estimate. Nah, ini untuk menunjukkan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, mana yang signifikan, mana yang tidak, bisa dilihat dari sini. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini semuanya berpengaruh positif. X1 ke M ini mempunyai nilai yang signifikan nih ya. Bintang 3 ini signifikan. X2 ke M pun sama signifikan. M ke Y signifikan. Nah, ini X1 ke Y, X2 ke Y ini tidak ini signifikan juga ya, di bawah 0,05. Ini 0,02, ini 0,03, masih di bawah 0,05. Maka ini dikatakan bahwa signifikan ya, mempunyai pengaruh. Untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung, kita bisa cek standardized direct effect ya, standardized direct effect. Nah, ini ya, ada total effect, total pengaruh. Ini sudah terlihat. Kemudian standardized total effect juga ada, ini kelihatan ya pengaruh totalnya. Pengaruh langsung ini, jadi kotak ini nanti kita bisa lihat hasilnya. Dan ini ada pengaruh tidak langsung. Jadi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung bisa dicek di tabel ini. Oke ya, jadi ini udah lengkap sekali outputnya. Teman-teman tinggal baca saja di hasilnya. Nah, kemudian untuk mendeteksi apakah variabel M ini merupakan variabel mediasi atau tidak, ya. Ini kita bisa gunakan Sobel test. Nah, ini ada rumusnya, dan saya akan coba input ke Excel yang sudah kita bisa hitung itu ya, kita bisa hitung otomatis nih, ada namanya Sobel test Excel. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini anggap 0 saja ya, belum kita masukkan. Nah, jadi teman-teman, ini adalah kalkulator untuk menghitung Sobel test. Ada Sobel test, nanti kelihatan di sini hasilnya. Kalau teman-teman mau hitung manual pun silahkan. Saya akan tunjukkan dengan menggunakan Excel ini ya. Yang akan kita lihat adalah pertama di outputnya dulu kita lihat. Nah, di sini ya, di regression weight. Ya. Biar mudah, saya akan kecilkan dulu. Oke, di regression weight. Nah, pertama kita akan masukkan unstandardized coefficient dari independent variable kepada mediator. Independent variabelnya ada X1, ada X2. Berarti kita akan lihat dulu untuk yang jalur X1, M dan Y ya, X1, M dan Y. Nah, di sini unstandardized coefficient itu adalah 0,461. Oke. Kemudian kita masukkan lagi ini ya, standar error dari independent variable ke mediator. Berarti yang pertama ya ini ya.
yang X1 dulu. Berarti standar errornya adalah 0,113. Kita masukkan 0,113. Selanjutnya kita tentukan juga unstandardized coefficient dari M ke dependent variable. M, ini M ya, ke dependent variable Y. Berarti 0,626. 0,626. Kemudian kita tentukan lagi standar error dari mediatornya ke dependent. Mediator ke dependent standar errornya 0,074. 0,074. Nah, langsung muncul nilai Sobel test. Oke, dan signifikansinya atau p-value-nya juga sudah terlihat ya. Nanti dari hasil Sobel test ini 3,67 kita bandingkan dengan nilai T-tabel ya, T-tabel. Kalau dilihat T-tabelnya adalah 1,96. Ini lebih besar ya nilai Sobel testnya. Maka dikatakan memediasi. Jadi si variabel M ini memediasi, atau lebih gampangnya lihat aja ini ya yang p-value-nya. Kalau di bawah 0,05 berarti memediasi. Kalau di atas berarti tidak memediasi. Ini jauh di bawah 0,05 ya, 0,000238. Mudah ya. Nah, karena memang kita mempunyai variabel independennya 2, maka kita tentukan lagi untuk yang jalur X2, M, dan Y. Ya, kita tinggal ganti aja ini ya. X2 untuk independent variable X2 ke mediator itu 0,34. Kita rubah aja 0,342. Kemudian standar errornya adalah 0,066. 0,066. Oke. Nah, sudah muncul. Dan ini ya, kita lihat, pastikan lagi mediator ke dependent masih sama, mediator ke dependent itu 0,626. Kemudian standardized error mediator ke dependent 0,074. Nah, maka didapat ini. Ini lebih besar dari T-tabel 1,96. Berarti ini pun memediasi ya. Jadi variabel M untuk X2, M ke Y ini memediasi. Ini juga sama, p-value-nya itu 0,000 ya. Lebih kecil daripada 0,05. Jadi kalau kita ini nggak bisa diedit ya. Ini kan ada E terus minus 0,06, itu artinya kita ada 6 0 ya, 0,000 gitu ya. Minus soalnya. Itu saja ya, ini cukup mudah. Teman-teman bisa request untuk Excel untuk Sobel test ini di komentar. Nanti saya akan coba kirim linknya, atau nanti saya akan sediakan di deskripsi. Namun jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.